What's up everybody, kembali lagi di channel Vulcan 360. Di episode ini saya akan melakukan unboxing dan sedikit review mungkin dari Gundam cara Cole box Gundam Character Collection Box edisi anniversary ke 20 tahun. Ini semenjak saya beli pertama kali belum pernah saya buka sama sekali nih. Nggak tahu kondisinya kayak gimana. Suaranya kayak gini. Kita buka dulu aja. Bentar ya. Ya, sudah dibuka dan kondisinya seperti ini. Belakang. Harga retailnya ini 2000 yen ya. Dan ternyata sama pemilik sebelumnya atau sellernya udah dibuka ternyata, cuma nggak tahu dalamnya. Masih lengkap sih, cuma kita lihat aja nanti. Harusnya ada satu semacam postcard juga. Dan ini di sini tertulis tahun 98, tapi saya benar-benar ingat ini rilisnya tahun 2001. Untuk yang teman-teman yang ingatannya lain mungkin bisa tulis di komen ya. Soalnya seingat saya 2001 karena ini dulu awalnya sudah pernah rilis tahun 81, di remold lagi jadi clear part 20 tahun kemudian, makanya 20 tahun anniversary. Bedanya kalau sama rilisan yang lama itu, yang 81, plastiknya kayak yang ada di high grade atau master grade yang warna krim itu, kayak gini. Saya kasih contoh Isakjul, ini kan warnanya krim. Kalau yang clear part ini plastiknya kayak agak keras gitu. Kalau yang ini kan plastik tapi kayak lunak kayak karet. Oke, lanjut. Kita buka satu-satu, kita keluarkan satu-satu maksudnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mulai dari Amuro Ray, main protagonis di serial Gundam. Jadi kalau tahun 81 dulu artworknya tetap kayak gini, klasik. Belakangnya juga kayak gini tetap. Ini panduan warnanya, warna merah, field gray, flat base, red brown, dan lain-lain. Oke, kita kumpulkan dulu ya. Yang kedua adalah Char Aznable, protagonis utama di film Gundam pertama, Mobile Suit Gundam. Sebenarnya lebih pantas disebut dua ini karakter utama di film seri tersebut ya, di Gundam pertama. Malah kalau mau dibahas lebih detail lagi, karakter utama itu sebenarnya Char ini, bukan Amuro. Mungkin bisa dibahas di lain waktu. Oke, lanjut ke box 3. Ada Matilda Ajan, ada Medea di belakangnya, background. Matilda Ajan ini Letnan 1 Matilda, Majir Dajui, officer apa ya, kayak bagian logistik gitu dari federasi. Kebetulan disuruh nge-supply white base. Matilda ini juga disukai banyak orang di white base, terutama si Amuro ini. Lanjut lagi, Seilamas alias Artesia Sumdaikun, adiknya dari Char Aznable.
Lanjut ada Kaisiden, salah satu kru White Base juga, salah satu pilot dari Kankenan ini. Kan ada Kankenan. Nomor 6 ada Frau Bow. Frau Bow ini teman Amuro dari kecil, semenjak Amuro pindah ke Side 7 ya. Selanjutnya ada Karma Sabi, anak paling muda dari Dequin Sabi, dari keluarga Sabi. Ini yang ngecat lucu juga ini. Lanjut ke nomor 8. Ada Iselina Esonbach. Buat yang beberapa teman-teman yang belum tahu, Iselina ini love interestnya Karma. Cukup tragis juga ceritanya mereka berdua ini, karena bapaknya ini kan wali kota, paling benci sama Zeon aja benci, apalagi sama keluarga Sabi ini. Oh ya, satu lagi fakta yang saya yakin banyak teman-teman yang belum tahu juga ya dari Iselina ini. Kalau Iselina ini ternyata new type, dia termasuk new type, bukan orang normal. Saya lihat di sini sih. Karakter ensiklopedia. Di sini dia new type. Ternyata new type. Lanjut lagi ke Bright Noah nomor 9, kapten dari White Base. Kalau di penggemar Gundam zaman sekarang yang paling terkenal itu, mereka mungkin cuma kenal Bright Slap-nya aja mungkin. Padahal ini pemuda yang potensinya sangat besar. Terakhir ada Lalasun, anak yang ditemukan SAR di India, new type yang sangat berbakat juga. Jadi mereka bertiga ini cinta segitiga ini, ruwet. Oke, mari kita buka satu-satu. Oke, hampir lupa tadi ya, ternyata ada di dalam boxnya. Benar, kartu pos. Lanjut, kita buka box pertama. Semoga kondisinya masih lumayan. Mungkin yang bunyi ini ya, display stand. Nggak ada penyangganya, cuma rata kayak gini. Kan 1981, bener. Berarti 20 tahunnya itu 2001 seharusnya, mungkin 98 itu nyetaknya ya, atau berita news rilisnya. Ini isinya. Ternyata plastiknya hampir sama bahannya, bukan plastik yang kayak bahannya matanya Gunpla itu ya, yang keras. Lunak juga ini, kayak gini, persis lah. Oke, itu tadi Amuro, sekarang ke Char. Masih sama,
sama semua jelasnya. Capnya ini kayak apa ya, baton apa pedang ya, baton kayaknya. Tanduknya, helmnya kayaknya nggak terlalu susah ini ngecatnya, soalnya teksturnya jelas, apa nggak terlalu datar, embossnya jelas. Selanjutnya Matilda. Tapi bagi yang belum terbiasa tetap aja susah ngecat segini kecil pakai kuas atau tusuk gigi, tetap sulit sih. Lanjut Selamas. Helmnya ini berarti dipegang ya, cuma display aja, display di kaki ya. Saya kira dipakai orang kayak gini kok, ada rambutnya. Oke, lanjut Kai. Sotsu Agency Sunrise. Lanjut Frau. Kalau bening gini agak susah juga ngecat matanya ini. Dapat haru ya, haru. Harunya di warnanya kayak gini. Lanjut ke Karma. Karma. Sebentar saya lihat boxnya dulu. Kalau nggak salah ini namanya bukan clear version sih, kristal kayaknya. Kalau nggak salah sih kristal. Lanjut Iselina. Kalau partnya kayak gini lebih gampang dicat, langsung di vlog aja segini semua. Kalau detailnya menurut saya bagus ya,
tinggal yang ngecat aja gimana stylenya. Detail dari produknya sendiri lumayan bagus. Kita buka bright. Satu masih tetap bright no. Kalau bening gini yang susah ngelihat garis-garisnya ini buat bedain warnanya, susahnya di situ. Kalau yang ini tadi kan masih lebih gampang, kelihatan garisnya jelas. Yang ini lebih susah. Dan yang terakhir Lalasun. Masih tahun 81. Oke guys, sekian dulu unboxing dan mini review saya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Tetap di channel Vulcan 360. Saya Vulcan 360. Good night.